saya sih memang terlepas dari risiko tahanan ya, Sandra itu. Kalau saya langsung saya ambil truk tangki dicampur solar dan bensin, itu dialirin ke seluruh terowongan. Nanti itu dibakar, itu asapnya itulah yang mereka akan pasti keluar. Mereka nggak bisa lagi sembunyi di dalam. Mereka akan keluar itu kalau asap tebal hitam itu kan apa namanya karbon ya, hasil dari pembakaran solar itu sangat apa namanya Oke. Ya, nanti Ibu Dora dulu, Ya, Pak Bu Dora, Bu Prawira. Dora. Silakan. Opung Toba Ya, tadi ya itu. dari penjelasan itu tentang posisi daripada Syiah dan dua grup Islam ini ya, saya rasa grup berseberangan dari Syiah itu bisa berkaki dua ya itu, karena kenapa begitu, mereka memainkan peran terhadap Syiah dan mereka memainkan perang berteman dengan Israel, makanya peperangan ini susah diselesaikan oleh Israel sendiri. Apakah bukan begitu? Itu kedua, seperti itu bilang tadi tentang si Yahya Sinwar ini. Kalau memang Yahya Sinwar itu masih ada, setidak-tidaknya kan ada publikasi dari oposisi mereka, itu merupakan satu kekuatan bahwa sahnya leader mereka masih hidup. Makanya gosip-gosip Bapak di sini, gosip geopolitik, bahwa sebenarnya Yahya Sinwar itu bersamaan terbunuh dengan si Haniyeh. Nah, itu kepingin tahu juga geopolitik dari sisi itu, Toba. Iya, jadi ya kalau kita lihat kan sebenarnya baik Sunni maupun Syiah kan sama-sama anti-Israel, sama-sama antisemitik gitu ya. Iya. Iya, tapi kan begini ceritanya, ini sesama mereka sendiri kan bersaing, saling memperebutkan pengaruh, saling memperebutkan kekuatan. Mereka saling sikut juga, sama lah kayak di Konoha ini antara NU dengan Habib ini kan begitu juga, sama lah modelnya gitu. Ketika ada Israel, mereka mungkin bisa bersatu untuk melawan Israel, tapi ketika nggak ada musuh, mereka sama mereka akan saling terkam, saling makan gitu. Ya, tetapi dalam kondisi sekarang itu jelas bahwa satu persatu negara-negara Arab itu jatuh ke tangan pengaruh Iran, seperti teori domino lah ya. Teori domino itu kan dulu kan kita kenal di tahun 1960-an ketika pengaruh komunis masih sangat kuat gitu. Jadi itu jatuh satu persatu ke tangan Iran. Nah, itu juga mereka takut gitu. Jadi di satu sisi, kenapa tidak ada dukungan kuat dari negara-negara Oki terhadap tekanan yang sangat kuat untuk menimbulkan tekanan bagi Israel? Kenapa? Karena mereka nggak suka dengan Iran. Terlepas mereka berkepala dua atau berkaki dua, itu urusan lain toh. Tapi begitulah situasi realnya gitu. Itu dia. Terus tadi yang kedua apa toh? Tadi pertanyaan itu yang kedua. Kedua tentang Yahya Sinwar itu, dari gosip-gosip geopolitik bapak-bapak di sini, sebenarnya Yahya Sinwar itu diduga meninggal bersamaan terbunuhnya dengan si Haniyeh. Karena kalau masih hidup si Yahya Sinwar, otomatis ini kan antisemitis, lalu radikal Muslim itu kan, itu kalau dia hidup dia akan publish dirinya untuk sebagai power daripada Hamas dan grup radikal Islam ini, sehingga mereka tetap semangat. Buktinya setelah Haniyeh meninggal, si Yahya Sinwar tidak pernah ada publishnya gitu. Jadi mereka duga sebenarnya Yahya Sinwar sudah meninggal juga gitu itu. Iya, jadi sebenarnya ada kemungkinan Mas Yato ya, karena belum terkonfirmasi baik oleh Israel maupun oleh Hamas sendiri, bahwa waktu itu kan yang ditutupin oleh Hamas adalah kematian dari Muhammad Deif, orang kedua ya, pemimpin militernya
Hamas di jalur Gaza. Kalau pemimpin politiknya Hamas di jalur Gaza itu Yahya Sinwar, tetapi Yahya Sinwar ini dia ahli dalam politik dan dalam mengendalikan masyarakat publik gitu ya. Tetapi kalau dalam strategi militer, Hamas yang di Gaza ini sangat bergantung kepada Muhammad Deif. Nah, tapi Muhammad Deif itu diperkirakan sudah mati bersama wakilnya pada waktu pengeboman di perumahan apa itu ya di salah satu tempat di Gaza Tengah ya. Perumahan itu yang dikawal ya. Kamp pengungsi apa gitu, saya lupa namanya, tempatnya nama-nama Arab gitu. Nah, diperkirakan sudah mati di situ. Apakah Yahya Sinwar di situ sudah mati, ikut berkumpul juga? Ya itu kita belum tahu. Sampai sekarang tidak ada konfirmasi resmi. Tetapi itu terjadi sebelum peristiwa pembunuhan Haniyeh. Nah, berarti artinya begini, Haniyeh dibunuh, kenapa mereka mengangkat Yahya Sinwar jadi kepala biro politiknya Hamas? Artinya kan, ya ini asumsi-asumsi sederhana lah ya. Artinya orang-orang Hamas ini pasti menganggap ataupun tahu bahwa Yahya Sinwar masih hidup. Nah, tetapi fakta yang kemarin malam saya lihat beritanya dari beberapa media Israel dan juga keterangan dari analis-analis geopolitik yang ada di luar, ya hampir saja tertangkap sebenarnya. Hanya beda mungkin 5-10 menit dia keburu melarikan diri. Dan kita tahu bahwa jaringan terowongan di Gaza itu sangat rumit seperti jaring laba-laba. Jadi semua terowongan itu saling berhubungan satu sama lain dan itu sangat sulit. Jadi artinya Israel ketika melakukan penghancuran infrastruktur terowongan ini juga harus pinter-pinter menggunakan ini ya. Walaupun seluruh bahan peledak yang ada di Israel digunakan untuk menghancurkan terowongan itu nggak cukup. Jadi dia harus mengambil titik-titik yang mana yang kira-kira yang bisa menghambat lalu lintas yang ada di bawah tanah gitu kira-kira kalau mereka ini. Jadi sepertinya Yahya Sinwar masih hidup toh. Belum tewas dia gitu. Iya. Sepertinya masih hidup. Lanjut dulu Paul Dere ya. Silakan Pak Paul Dere. Halo, salam semua. Halo. Ya, baik. Biar gimana kejahatan itu tinggal tunggu waktu akan hancur kejahatan itu. Saya kalau jadi negara-negara adidaya, saya nggak mau lagi. Memang sih harus diurus tuh proksi-proksinya, tapi at least harus langsung ke kepalanya Iran itu. Kalau dia masih nggak dibungkam, pasti itu jalan terus. Rencana-rencana jahat itu pasti. Jadi pokok persoalannya ya harus Iran yang harus diremukan dulu. Kalau yang lain itu menyusul. Karena dari itulah semua kejahatan itu menyebar kemana-mana. Saya pikir itu aja. Cuma ada satu pola untuk masalah terowongan itu. Saya berpikir gini, dulu dengan air udah katanya, air laut dimasukin. Kalau saya sih memang terlepas dari risiko tahanan ya, Sandra itu. Kalau saya langsung ambil truk tangki dicampur solar dan bensin, itu dialirin ke seluruh terowongan. Nanti itu dibakar, itu asapnya itulah yang mereka akan pasti keluar. Mereka nggak bisa lagi sembunyi di dalam. Mereka akan keluar itu kalau asap tebal hitam itu kan karbon ya, hasil dari pembakaran solar itu sangat hitam pekat dan beracun. Kalau saya jadi IDF, saya akan lakukan itu. Cuman terlepas sekarang sandranya kan ini masih dalam pengintaian terus di mana letak mereka. Kalau mau mengusir, mengeluarkan itu cunguk Hamas itu ya harus begitu. Perlu berapa truk tangki aja sih untuk bensin dan solar itu dialirin aja gitu, dialirin terus baru dibakar. Kalau nggak pasti mereka keluar, nggak ada lagi yang bisa tahan dengan asap tebal di dalam itu. Itu aja sih Pak Pastor. Nggak bisa, Paul Dere nggak bisa cara begitu kan sandarannya masih di sono. Ya, kalau mereka tahu,
isinya Kalau cuma Sandra tikus-tikus, bebas, bisa. ya. Kalau Sandra Ya sudah kan? bebas, pasti Iya, itu mereka akan babak belur. iya. Itu Tapi aja. kan Terima kasih. mereka juga nggak bodoh. Sandranya ditahan. Kayak lu main poker gitu aja deh. Kamu nggak tahu Betul, gua. ya itu aja sih. Iya, Teknik itu lu nggak kalau tahu gua Sandra punya ada. apa, gua nggak tahu lu punya apa, kan gitu. Anyway, Betul. saya mau nyanggapin dikit nih dari Pak Prawira tadi mengenai Oke, Minnesota. silakan. Minnesota itu buat apa, Pak? Isinya orang-orang kadrun itu pengungsi kadrun nih di Minnesota. Makanya senatornya aja si Omar Ilham tuh, cewek dari Somalia yang pakai pentolan korek itu kepalanya. Itu Minnesota. Nggak ada hasilnya. Apa sekarang saya tanya nih, apa yang hasil terbaik dari Minnesota? Apa? Financial hub juga bukan, business hub juga bukan. Apa hasil dari Minnesota? Kagak ada. Itu aja sih makanya. Terus kalau ini mengenai Timur Tengah ini, ya ini kenapa tadi Opung bilang Israel nggak bakalan Israel nyerang duluan. Kalau kalau Iran nyerang duluan, ya itu berarti kita ada alasan serang mereka, habisin mereka. Tapi in the meantime sekarang ini Yahya Sinwar ini yang diincar. Ya, kalau kita mau bunuh ular kan kepalanya dulu kita penggal sih. Ini udah lewat. Sekarang next Yahya Sinwar. Ngapain yang kerucuk-kerucuk gitu ngabisin bom? Tenang aja. Ini Sinwar ini sebentar lagi habis kan gitu. Nah, untuk pertahanan untuk menjaga-jaga si Khomeini kalau udah gila kalau udah baca Quran pagi-pagi kan udah gila tuh otaknya. Nah, dari gitu bisa kirim rudal juga. Nah, makanya Amerika udah kirim kapal selam missile guided submarine ke sana, dua kapal induk ke sana, ya udah nggak berani lah Iran. Yang ngomong-ngomong aja, orang Islam ini kan pengecut semua. Nah, dia kan kirim 300 rudal ke Israel, nggak ada yang nyampe. Nah, 1-2 ada yang nyampe. Ya kan? Yang mana berani sih? Nggak berani lah, habis tuh negara. Itu aja sih. Mandi itu masalah strategi mahasiswa di seluruh dunia, terutama di Amerika. Terus saya ingat tuh konsep-konsep itu dilakukan di Indonesia loh. Jadi mungkin Pak JK, bukan Pak lagi lah, gue udah capek manggil dia Pak. JK itu otaknya juga bisa dari situ. Karena dia tuh pengalaman untuk menggerakkan mahasiswa itu paling jago itu Islam di Indonesia itu. Berapa kejadian kerusuhan itu hampir semua dari kalangan Islam untuk menggoyang pemerintahan. Saya pikir Amerika juga strategi itu pasti ada ininya, ada input dari JK itu. Itu aja sih. Enggak, sekarang kan mereka udah ketakutan Pak Poldere. Soalnya udah dikerasin sama pemerintah. Lu kalau demo-demo lagi gua habisin. Sekolah juga menekan. Sekolah bilang lu ikut-ikut demo, ijazah lu nggak gua keluarin, udah diancam semua. Sekarang berhenti takut. Kemarin saya dengar 2 interview orang anak-anak muda ngikut demo enggak deh, gue di samping aja, gue ikut rame-rame aja, gue nggak mau ikut demo. Ditanyain kenapa? Ya kan gue bentar lagi lulus, gue muka gue di pabrik, gue ikut demo, kok gue nggak bisa dapat kerjaan. Nah, mereka matanya udah melek sekarang. Ya, student ini matanya udah melek. Ngapain ikut-ikut begituan? Gue nggak bisa kerja nanti gimana? Gue dimasukin penjara kan gue berarti ada rekod. Kalau lu ada rekod, ini apalagi udah dianggap bukan pidana, ini kriminal kan, criminal record. Kamu mau kerja dimanapun dilihat itu keluar itu rekod. Nah ini student ini kan otak goblok nih, sekarang baru melek matanya. Iya, gua ngikutin gini buat apa? Ntar gua kakak bisa kerja. Nah sekarang udah mulai berhenti kan, mana ada lagi sekarang timur student. Jadi kalau nggak dikerasin, ya kayak di Indonesia gitu, student mahasiswa nggak dikerasin, dia itu bahasa Jawanya itu ngelama, jadi kepalanya itu gede, dia pikir dia bisa semau gue. Padahal dia sendiri kakak mengerti tujuannya demo-demo ini mau apa ini, Free Palestine. Apanya mau di free?
Ya kan ditunggangin doang, goblok kan lu. Terus sebagai mahasiswa berpendidikan, ya kan Free Palestine, genocide. Apanya yang genocide? Ini barusan ini yang sekolah diantem. Nah, sekolah isinya semua Hamas semua, ya kan? Ya rakyatnya sendiri yang goblok. Kalau lu udah tahu kamu di gedung itu banyak Hamas, ya kamu ke tentara Israel ngasih tahu sekalian jadi become a snitch, kasih tahu kan itu di sana ada Hamas. Nah, kamu keluar supaya waktu dibom kamu hidup. Nah kamu goblok sendiri, lu udah tahu ada Hamas di situ, kamu tidur tinggal sama Hamas ya dibom habis. Sekarang banyak korban anak perempuan anak ya kamu teriak-teriak. Ya salah lu sendiri, ya kan gitu. Nah, terus kamu tinggal di gedung yang banyak rocket launchernya, terus kamu diem aja. Terus begitu dibom kamu teriak. Ya udahlah itu collateral damage, nah udah mau diapain lagi. Jadi masalah ke depan ini percuma lah US ini kirim submarine ini nggak berani Iran, nggak mungkin berani ini kadrun nggak punya bola, takut lah mereka. Nah kalau Indonesia mah udah jangan ngomong mau diapain lagi. Yusuf Kala bisa apa Yusuf Kala itu? Si Kadrun Maruf Amin ini bisa apa? Bisanya ngomong melarang bangunan gereja di seluruh Indonesia. Gila nggak lo? Otak lo mana udah tua nggak mati-mati. Ini apa si wakil presiden itu aja deh Indonesia ini udah mudah-mudahan deh harapan kita cuma Prabowo Prabowo berani orang TNI tentara kan Pak ya kan ini subordination lu menteri gua nggak nurut tuh keplak kepalanya udah keluar itu aja sih kalau si Jokowi Jokodok ini apa cuma ini orang udah kita tahu semua ini dasar Jawa Solo ngomongnya enggih orang Jawa iya makanya ini gue orang Jawa mas ngaco kan enggih mas enggih pak enggih aja gitu ya kan apa yang bapak suka kan gitu dikasih tahu perintah siap tapi ya kan nah Indonesia ini ya Pak Pol ini Pak Polzang ngomong mungkin benar ini rupanya IKN ini ya hambalang kedua nih nggak proyeknya nggak ada tujuan ya nggak kemana-mana kemarin ngaku katanya waktu pembukaan itu waduh ramai banyak yang datang semua menteri datang ternyata apa menteri PU-nya bilang baru cuma selesai 15%. Gimana? Yang 85% kapan selesainya? Udah kehabisan duit katanya. Duitnya banyak. Iya mana? Investor asing nggak ada yang masuk. Duit dari mana? Jualan kolor. Kan gitu. Repot deh. Ya udah itu aja deh.